Mau biasa. Abah. Gimana saat ini Kang Kata, hari ini saya dari Surabaya nih Kang. Channel grupnya itu Sabda Aksara Channel. Sebenarnya di Sabda Aksara Channel itu membicarakan tentang orang sebagai nilai kebaikan. Jadi YouTube-nya itu YouTube untuk orang biasa. Jadi orang biasa-biasa, tapi tak pikir mesti setelah uripnya orang biasa itu mesti punya nilai yang mampu menginspirasi orang lain. Seperti hari ini ketika saya harus datang dengan saya sama Gus Roya setahun sebenarnya, ketemunya setahun, tapi tekonin pas Rio. Jadi kenal setahun, sudah setahun, tapi nek ngriki wayahe apa Gus? Tawomen gitu ceritanya. Terus hari ini penting-penting ini ke teman-teman mau jamasan jadi datang mriki. Lah salah satu kali saya tertarik dengan ada satu paguyuban pelestari budaya tentang jamasan Tosan Aji. Nah, terusan nang mriki ada tulisannya sing damel ini itu namanya Mulyokerto. Napa niki namanya niku? Niku sebenarnya Mulyokerto niku napa to, Mbah? Alhamdulillah, jadi Mulyokerto itu adalah nama seseorang sesepuh atau beliau ini yang membabat alas Tanah Tretes Mulyokerto. Itu kita sebagai memberikan penghargaan kepada beliau, kita sepakat bersama mempergunakan nama beliau secara luri, secara adat, secara budaya, bahwa beliau ini pantas untuk dijadikan ini. Karena secara sejarah sebenarnya Babat Alas atau yang membuka Tretes ya, itu tidak hanya Mulyokerto, ada Cangka Sobowono, Cangka Kalia, ya, adanya Sabu Inten, macam-macam. Beberapa tokoh-tokoh ini yang sekarang kan mereka sudah punya fungsi, tugas fungsi sendiri-sendiri bahasanya gitu ya. Nah, kebetulan kita sama teman-teman yang dalam komunitas Tosan Aji ini ya secara tidak kita rencanakan, udahlah kita gunakan nama Mulyokerto aja sebagai bentuk kita memberikan penghargaan kepada jangka kita, kepada mbah-mbah kita itu, agar fenomenal nama ini itu ya. Jadi tidak hanya mengenal Mbah Sobowono saja, tidak hanya mengenal Mbah Kalia saja, tidak hanya mengenal Nyai Sabu Inten, tidak. Dan Mulyokerto kita angkat karena mereka satu perjuangan dalam mereka membangun Tretes. Gitu. Selain panjenengan sebagai bentuk penghormatan kepada beliaunya, satu kegiatan macam apa saja Gus? Apa sing maksudnya mengangkat nama Mulyokerto. Jadi ada kegiatan tahunan, jenenge namanya Selamatan Desa. Selamatan Desa ya. Atau apa istilahnya sedekah bumi. Gitu. Nah, sedekah bumi. Sedekah bumi ini merupakan refleksi dan manifestasi dari penghargaan ke masyarakat Tretes, khususnya dari kita leluhur, kita ini sebagai penghormat kepada leluhur. Karena pada waktu itu kenapa kok harus ada sedekah bumi? Ceritanya waktu itu bahwa Tretes itu diserang oleh rampok-rampok ya. Jadi rampok keju istilahnya waktu itu, keju. Nah, karena beliau ini jangka-jangka ini yang menghalau atau menghindarkan dari bencana itu. Sehingga bentuk penghargaan itu dibuat selamatan bareng ya. Selamatan bareng. Jenenge Dipunden Pesanggrahan gitu ya. Nah, akhirnya menjadi rutinitas tahunan dibuka menjadi selamatan sedekah desa.
Acaranya napa mawon, Pak? Selamat ya biasa memanganan bareng. Ada keunikan di sini. Keunikannya apa? Kalau sudah memangan bareng, itu yang terima berkat itu orang luar. Orang nambah orang luar. Orang luar yang iya dari Pandaan macam-macam dari sekitarnya. Kalau orang seperti kami dari keturunan beliau ini tidak menyentuh sama sekali. Tapi kalau orang-orang yang tidak tahu ya masih pasti membawa. Tapi kalau yang pasti ini adalah dari orang-orang luar yang rumongso, yang merasa ikut menikmati. Terusan kan ketika panjenengan sebagai anak turune langsung ya berarti Pak ya. Iya. Dari Mbah Mulyokerto tiba-tiba kok kemudian menggandeng sama Gus Kholil. Itu apakah memang sejak lama konsepsi ini miliknya bersama dengan Gus Kholil dan kawan-kawan itu? Nah. Jadi seni budaya itu fleksibel ya. Tidak hanya Gus Kholil. Dimanapun juga saudara-saudaraku yang punya hati ingin melestarikan seni budaya, khususnya seni budaya Jawa, lebih spesifik lagi Tosan Aji, mau kita bergabung. Salah satu kenapa Gus Kholil kok ikut ke kita atau kita berusaha untuk melebihi beliau, karena mereka satu wadah juga dengan kita. Mereka juga punya hobi yang sama, yang punya niatan yang sama, punya sebuah uri-uri untuk melestarikan budaya. Siap. Artinya gitu nggih. Mungkin kalau dari panjenengan ada lagi bahas yang mau disampaikan tentang tingkah jenengan membuat ini, ada buatan? Boleh. Jadi yang pasti begini, kita melihat satu seni budaya Tosan Aji ini jangan dikonotasikan negatif. Karena selama ini orang berkonotasi itu sirik, sirik macam-macam lah. Itu semua tergantung niatan dan noto lan Jogowati ini dewi-dewi. Kami juga orang muslim, tapi kami punya sesuatu sisi lain. Salah satu orang fanatik dalam dunia ini, orang suka dalam dunia ini. Apa kita salah? Itu yang penting. Jadi dan yang kedua sudah waktunya generasi muda ini dikenalkan dengan budaya Tosan Aji ini. Karena siapa lagi yang akan menjaga, melestarikan Tosan Aji ini kalau tidak dari kita dan adik-adik kita. Nawi ngonten apa? Kula tak langsung tanggung Gus Kholil tentang Gus ngapunten sing kathah sedaya mengganggu panjenengan. Nah, ini hubungannya masih Gus ke Abah Bahwi bahwa tadi Abah itu membuat ini minim itu pengen memberi satu bentuk penghormatan kepada beliaunya Mbah Mulyokerto. Lah, alasan nopo panjenengan kok tiba-tiba jenengan kok sepakat ngoten Gus membuat ini Gus? Kalau masalah sepakat tidak sepakat sih saya nggak masuk ke ranah itu. Jadi kita masuk ke Mulyokerto yang dituai oleh Pak Dihardi atau Abah Utoyo ini, saya nyaman di situ. Nyaman merasa satu visi dan misi di situ untuk luri-luri budaya leluhur. Nah, terutama di Tosan Aji. Yang mungkin untuk saat ini budaya dan seni kita itu, warisan leluhur kita itu tergerus oleh perkembangan zaman. Sehingga anak cucu kita, kaula muda kita seolah-olah sok ke barat-baratan. Nah, di sini kami Mulyokerto ingin mengangkat itu kembali. Untuk kita mencintai budaya leluhur kita, terutama budaya Jawa. Ya, seperti kesenian, ya termasuk Tosan Aji ini kan kesenian juga budaya. Ini warisan leluhur, ini yang sangat harus kita lindungi. Jangan sampai ini tergerus dengan keadaan zaman sehingga semuanya akan tertutupi oleh keadaan dan waktu. Harus kita angkat siapa lagi terus. Masalah kita masuk ke ranah yang dimusyrikkan, yang dikafirkan orang, biar memang taunya orang begitu. Iya kan? Tapi memuliakan leluhur dengan kita melestarikan peninggalan-peninggalannya ini, insya Allah itu lebih mulia bagi saya dan bagi kita Mulyokerto. Kita di Mulyokerto sangat nyaman, asik, saling sahu membahu satu sama lain. Jadi kita memang satu visi dan misi. Memang kegiatan saya sama Mulyokerto, kalau kita pada Puan Kemak Kolbu menjadi satu di Mulyokerto. Nah, saya ada di tradisi kesenian budaya namanya Jaran Kepang. Kan?
Luar biasa juga, antik juga di situ. Iya, termasuk juga kekuatan-kekuatan dari energi pusaka-pusaka ini luar biasa. Buat nyantet bisa juga. Loh bener. Itu salah satu kegiatan saya. Pejabat kalau sudah hukum tidak bisa nyentuh dia, jalan terakhir santet dah. Apa yang dipakai? Energi, kekuatan daripada pusaka. Ada namanya di situ buntel mayit, ada ubet mayit. Ya, ubet itu luar biasa, siapa silahkan main sama saya. Kalau nggak percaya, kalau buntel mayit atau kubet, pusaka kubet itu nggak bisa buat santet. Iya, saya membunuh orang hanya 7 menit, nggak butuh lama. Dukun ya. Nah, kalimat dukun ini kadang-kadang orang itu risih untuk mendengar. Tapi dukun ini juga peninggalan. Apa ya Gus? kan? Nek menurut persepsi jenengan. Dukun itu. Ya. Duh Gusti kun dadi. Dukun itu njaluki yang Gusti Allah tok, Jak. Ndak minta kepada makhluk. Dulu, dukun. Ya. Ini masih arah pada gerakan pelestarian budaya Pesan Haji yang ingin mengangkat Eyang Mulyokerto, kan? Terusan jenengan di situ salah satunya yang tadi disampaikan Abah bahwa kegiatannya selain acara bersih desa itu adalah jamasan. Sebenarnya menurut panjenengan jamasan itu apa sih, Gus? Kalau saya jamasan nggak pada paham, ya. Yang paham itu dedengkotnya Mulyokerto ini, ya, Cak Johar ini, Pak Ketua ini, Tumpu Samsul itu, Pak Anang, Pak Dehardi ini apa Utoyo ini yang paham. Kalau saya sih enggak paham betul, benar. Kalau saya di lingkupnya Mulyokerto ini, saya benar-benar nyaman dan sangat mendukung sekali satu visi dan misi, walaupun saya tidak begitu paham dengan adanya entah itu namanya jamasan pusaka ataupun Siti Koro pusaka. Itu enggak paham betul, tapi saya senang di situ. Yang penting kan seneng dulu, Cak. Iya kan, seneng dulu. Insya Allah nanti akan saya kejar mereka-mereka untuk saya ingin tahu juga bagaimana caranya jamas pusaka, bagaimana caranya untuk Siti Koro pusaka. Banyaklah ritual-ritual tentang pusaka ini. Banyak. Kalau dikupas 3 hari 3 malam nggak selesai. Dan nanti yang ditanyakan pada empu-empunya ini, perbilahnya nanti, eluknya, energinya, buatanku siapa. Cek bingung ngomong itu. Ya, lek bingung, mencari tahu lagi. Belajar lagi. Ini namanya pendewasaan. Bukan mengkritik, bukan mendesak, tidak. Nah, kami di sini leluasa. Betul. Jadi tapi artinya kan ketika acara ini ditaruh di sini, situ kesan saya pertama ini bagi kesan saya pertama itu bahwa panjenengan ini yang sangat paham betul terhadap kegiatan ini gitu Gus. Terusan panjenengan kan basicnya ini koyo iki yo Islam ngoten lho. Iya, memang Islam. Nah, Jancuk Islam aku. Lagi mangkane niku. Kan kenapa alasannya jenengan yang Islam kok mencoba Gus, apa ki jenenge serupa bentengi gitu loh Pak. Serupa ngayomi gitu loh kok kegiatan yang berbau seperti orang Jawa, piye Gus? Apa Jawa itu, apa hubungan Jawa dengan Islam? Kalau Jawa ya Jawa, Islam ya Islam. Tapi kalau saya Islam ala Jawa, bukan Islam ala Arab. Gimana itu Gus? Terus pundi Gus? Ya apa aku jelasno itu. Ya, kalau Islam ala Jawa ya mempercayai hal-hal seperti ini yang menciptakan siapa? Leluhur kita kan? Dengan kekuatan magicnya kan, kekuatan spiritualnya, dengan kebatinannya, ya kan? Yang beri kekuatan itu la haula wala quwata illa billah. Allah sing kekuatan itu kabeh. Menghormati yang menciptakan dan menghormati ciptaannya si empu sama halnya mencintai Allah. Mengakui adanya Allah. Dia mengatakan musyrik itu masih syariat, ilmunya ilmu TK. Di hakikat, ya. Hakikat itu sudah nggak ada namanya musyrik-musyrikan, ndak ono wis kabeh Allah pun. Ayatnya di mana? La maujuda illallah. Semua. Oh ya. Keren. Ya. Siap. Itu wajib menurut panjenengan artinya semua sesepuh serupa kiai atau pemimpin agama atau harus membuka satu wacana bahwa apa yang dilakukan orang Jawa dulu, Mbah Mulyokerto dan kawan-kawan itu adalah bagian dari juga memuji gitu terus kagungane Gusti Pangeran gitu. Tapi semuanya tetap acuannya pada satu titik, yaitu Allah. Di satu titik Allah. Ya kan? Saya tidak berbicara tentang musyrik, tidak bicara tentang kafir, tapi memaknai tentang Allah. Ini dulu orang yang musyrik yang kafir kan tak bilang Allah itu siapa, ontol-tolek kok bidok.
Harapan panjenengan bersama dengan Muldoko itu Harapan kita semuanya, berusaha kita untuk menanamkan di dalam jati diri anak-anak muda dan keturunan kita untuk mencintai apa yang jadi warisan leluhur. Kita kembali kepada budaya Jawa. Waktu ini ngaji ya ngaji, waktu ini deres Al-Quran ya Al-Quran, waktu ini kita ngaji kitab sorof nahwu ilmu alat ya kita ngaji, waktunya kita untuk membuka mempelajari keris, pamor, dapur dan sebagainya, ya waktunya kita di situ. Jadi kita ada tempat tersendiri. begitu juga ketika harus mencintai satu bentuk kesenian namanya jaranan gitu. Ya gitu. Sumpah itu nggih. Maka untuk kita ada di dalam dan menekuni sesuatu, yang pertama adalah cinta. Cintai, maka akan ada giat di dalam hati kita. Niat ambil tekad dari siji. Niat tok kalau tekad gak bakal kelakon, tekad tok kan niat gak bakal kelakon. Yang pertama adalah cintai dan sayangi. Karena Allah adalah Maha mencintai dan menyayangi. Siap. Banyak wong Islam bayo. Sekarang matur sembah nuwun dalih Gus, tak kembali teng Mbah lho, Nggih. Kembali kepada tentang Mbah Mulyokerto gitu kan. Mulyokerto sendiri menurut panjenengan ada satu makna tersendiri mboten? Arti tersendiri mboten? Itu artinya kalau saya mulia itu kan apa mulia itu? Mulia ya. Kerto. Itu kalau kita maknai sendiri ya, kita maknai sendiri ya. Saya kira bahwa kalau saya prinsipnya bahwa Mulyokerto ini adalah orang penting udah. Orang yang digdoyo ya, orang digdoyo. Jadi salah satu orang sakti yang memang babat alas dikirim. Ini salah satu ya. Ini salah satu. Ya dikirim oleh Allah, dikirim bagaimana dia untuk membuka satu perdikan. Iya, itu yang terbesit apa yang dinamakan Mulyokerto. Bagi saya nama aja lah, kalau artinya nggak ngerti. Yang penting tahu bahwa dia bagian daripada satu leluhur, satu tokoh yang siap. Terus Mbah Kong, terah turunannya pirsa, Mbah? Waduh, lupa saya lupa ya. Yang pasti gini, ada Mulyokerto itu mungkin agak muda ya, Jadi ada Janggakalia, Jagatonoyo, Jayabawana, Jayabuinten, termasuk juga Mbah Mulyokerto ini. Ya, yang paling digdoyo kitanya ya, yang ini kalau ngomong gitu, paling memasyarakat Mbah Sobowono sama Janggakalia. Terbesit sebuah cerita namanya Janggakalia itu dulunya waktu mungkin saya belum ada emang. Itu kalau ada burung lewat di atasnya makam beliau mati. Nah, itu saya. Sekarang ada makamnya di Tretes namanya, di dekat rumah saya juga. Ada di sana. Terus kalau masalah yang pertanyaan tadi sebenarnya tak simpen dari tentang alasan jamasan apa panjenengan apa tentang apa jamasan. Ya, itu pembersihan nanti kan ada empunya datang. Iya. Siap. Monggo jadi lebih. Terus ada Mbah yang perlu lagi ditambahkan tentang itu. Sebenarnya ada pertanyaan tulisan aku ini. Kan Mulyokerto Tretes Pasurusan Jamasan Pusaka. Terus kan ngisore mlih niku wonten janjine dudu jimat kramat. Ananging agunge Gusti kang pinuji. Tapi niku napa ngono? Kalau saya mau manai tetap semua kekuatan dari Allah itu. Itu artinya basa jenengan kan? Artinya napa niku? Bahasa Indonesiane ngoten napa kok kula mboten mudeng. Sampe tak kenana. Sebenarnya itu gitu loh Mas. Nggih. Keramat atau jimat keramat itu asalnya itu dari yang istilahnya yang dipuji. Gusti kang pimuji Gusti. Termasuk Gusti Allah lah kasarnya seperti itu ya itu. Nah, seperti ini aja besi tosan aji ini kalau orang Islam ini kok itu ada di surat Al-Hadid Al-Quran itu menyatakan bahwasanya besi atau hadid itu diciptakan memiliki manfaat dan kekuatan. Nah, kalau Allah yang bilang memiliki manfaat seberapa besarnya tergantung yang memohon, yang meminta. Terus sebesar mana kekuatannya juga tergantung
yang meminta pada Allah seperti itu. Terus yang merangkai kalimat niku sinten, Kang? Nah itu orang Jawa. Orang Jawa itu sinten maksudnya? Ya kita sepakat itu kalimat itu ya diambil istilahnya berkaitan dengan pusaka. Jadi supaya orang menilai itu ndak ndak berbau syirik. Karena semua ini kan dijadikan jimat dan dijadikan istilahnya itu barang keramat. Tapi semua ini kan datang dari yang dipuji. Itu bisa gitu ya. Jadi kesepakatan ini kan sebelum acara ini kan kita sharing-sharing, diskusi lewat WA, lewat FB dan lain-lain. Sip. Termasuk nama Mulyakerto dulu ndak langsung satu orang menuju, ndak, kita rapat forum jadi seperti itu. Jadi kalau sama siapa yang ya bingung kita tolak-tolak karena ini keputusan orang banyak. Betul. Nah, jadi Sehingga ada kata mufakat kita tidak menonjolkan individu, tidak, Mas. Kita istilahnya sama-sama. betul. Ini memang salah satu istimewanya teman-teman Mulyakerto. Teman-teman Mulyakerto itu Iya, artinya mereka anggota, iya warga Tetes ada, juga luar Tetes ada. Dan mereka juga ada yang tidak memiliki hak nusewu, tidak bagian daripada keturunan juga banyak. karena memang pas paguyuban Mulyakerto itu terbuka Iya, terbuka. untuk Malah cita-cita teman-teman ini kalau bisa kita ekspansi ke luar kota. mungkin seperti yang tadi Iya. pameran sampai Loh, akhirnya iya. bentuk edukasi ya. Iya. Ya. Karena diharapkan betul-betul Mulyakerto ini menjadi sebuah kekuatan ya, menjadi sebuah modal dasar, menjadi sebuah power untuk pelestarian seni budaya, khususnya di Tosan Aji. Karena menurut saya yang peduli dengan ini kecil sekali. Ya, kalau itu cuma ada beberapa aja yang peduli dengan pelestarian budaya. Ya ada mereka yang katakan bermain di lini ada, tapi tidak total itu. Teman-teman saya mohon maaf. Saya terima kasih teman-teman Mulyakerto ini total. Sehingga event-event yang kita buat, kita lakukan yang sehubungan dengan upaya pelestarian ini tergolong sangat-sangat spektakuler. Tapi sejak kapan toh niku Mbah kok ndamel Mulyakerto sampai masuk wilayah ke atau mungkin sejak awal membuat menggagas Mulyakerto untuk menguri-nguri kudu ono acara sedekah bumi sejak kapan gagasan itu di Gini, sebenarnya Mulyakerto ini nama Mulyakerto sendiri baru Mas, tapi kalau masalah pelestarian teman-teman di lingkungan ini sudah lama sekali. Termasuk kalau zaman bertanya tentang Mulyakerto dan selamatan ya dulu selamatan itu yang dulu lama. Ya udah lama, itu budaya itu ya, seni budaya. Kan juga ada sebuah pertentangan di sana juga ada itu. Karena ada pro kontra masalah seni budaya itu biasa itu. Nah, kemudian adik-adik ini kebetulan teman-teman kan masih muda semua. Jadi punya kekuatan jadi punya semangat, punya spirit itu. Siap. Punya spirit. Ayo, oke. Nah, kita support ya. Oke, matur Mbah Nur. Oke.